Pernah nggak kamu merasa udah ngelakuin segalanya buat ngejar impian, tapi hasilnya masih gitu-gitu aja? Udah bikin daftar tujuan, baca buku motivasi, bahkan nonton video inspiratif tiap malam, tapi tetap aja impian terasa jauh di ujung sana. Tenang, bukan kamu aja kok yang ngerasain ini. Masalahnya bukan di impianmu, tapi di cara kamu mendekatinya. Bukan cuma soal kerja keras, tapi soal cara kerja keras yang benar. Nah, di sini kita bakal belajar 4 prinsip penting yang bisa bikin impianmu bukan sekadar angan-angan, tapi sesuatu yang pasti terjadi. Siap? Yuk, kita mulai. Prinsip pertama, jangan hanya fokus pada tujuan, fokuslah pada standar harian. Kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan tujuan besar mereka. Mau jadi pengusaha sukses, mau punya badan ideal, mau jadi penulis terkenal. Pokoknya, yang penting hasil akhirnya kece. Tapi masalahnya, tujuan itu cuma bintang di kejauhan. Kalau kamu terus-terusan mandang ke langit tapi nggak gerak, ya bintangnya nggak bakal makin deket. Nah, disinilah pentingnya standar harian. Tujuan itu hasil akhir, tapi standar harian adalah proses yang bikin hasil akhir itu tak terelakkan. Bayangkan kamu pengen jadi atlet maraton, tapi latihanmu cuma seminggu sekali. Gimana mau kuat lari jauh? Bandingkan dengan orang yang lari 5 km setiap pagi tanpa pikir panjang. Dia nggak perlu terobsesi sama medalinya. Kalau dia konsisten, kemenangan bakal datang sendiri. Jadi, sekarang coba tanyakan ke diri sendiri. Apa standar harian yang harus aku jaga supaya tujuan itu otomatis tercapai? Misalnya, kalau kamu mau jadi penulis, jangan cuma bilang, aku mau nerbitin buku bestseller. Mulai dari standar harian, aku nulis 500 kata tiap hari. Kalau kamu mau hidup sehat, bukan cuma aku mau turun 10 kilo, tapi aku makan sayur setiap hari dan olahraga 30 menit. Biar makin efektif, tulis tujuanmu dan tinjau tiap hari. Kenapa? Karena otak itu gampang lupa. Kalau kamu cuma ingat tujuan di awal tahun, terus ngelupainnya bulan depan, ya wajar kalau progresmu jalan di tempat. Coba deh tulis di tempat yang gampang kelihatan. Tempel di kaca, catat di jurnal, atau set reminder di HP. Dan jangan cuma nulis, tinjau juga di pagi, siang, malam, biar nggak ada alasan buat lupa. Ingat, bukan aku harus mencapai tujuan ini, tapi aku harus menjaga standar harian ini. Begitu kamu fokus ke standar, sukses bukan lagi soal keberuntungan, tapi soal kepastian. Prinsip kedua, lingkungan menentukan masa depanmu. Pernah nggak kamu niat banget berubah, mau lebih produktif, lebih sehat, lebih disiplin, tapi ujung-ujungnya tetap balik ke kebiasaan lama? Bukan karena kamu kurang niat atau kurang usaha, tapi bisa jadi karena lingkungannya nggak mendukung. Ibaratnya, kamu mau belajar renang tapi masih berdiri di darat. Susah kan? Lingkungan itu kayak remote control yang diam-diam mengatur hidupmu. Kalau sekelilingmu penuh orang yang malas, makan sembarangan, atau hobi rebahan seharian, tanpa sadar kamu bakal ikut-ikutan. Tapi kalau kamu dikelilingi orang-orang yang produktif dan disiplin, kebiasaan baik jadi terasa lebih alami. Ada satu hal penting, lebih mudah menghindari naga daripada melawannya. Artinya, jangan buang energi buat melawan godaan, hapus saja godaannya dari awal. Misalnya, kalau kamu mau makan sehat, jangan biarkan camilan nggak sehat ada di rumah. Kalau kamu mau rajin olahraga, siapin baju gym dari malam sebelumnya. Kalau kamu mau lebih produktif kerja, bikin ruang kerja yang nyaman, jauh dari kasur dan gangguan. Desain lingkungan yang mendukung itu lebih powerful daripada niat kuat sekalipun. Contohnya, coba bandingkan 2 skenario ini. Skenario pertama, kamu niat bangun pagi, tapi HP-mu ada di samping bantal, gampang buat snooze alarm, dan lanjut tidur. Skenario kedua, kamu taruh HP jauh dari tempat tidur, jadi kalau mau matiin alarm, kamu harus bangun dulu. Mana yang lebih mungkin berhasil? Jelas yang kedua kan? Kuncinya adalah bikin keputusan baik jadi lebih mudah, dan kebiasaan buruk jadi lebih sulit. Mau baca buku lebih sering? Taruh buku di tempat yang gampang dijangkau. Mau berhenti scroll media sosial? Logout akun dan hapus aplikasinya. Jadi kalau kamu mau masa depanmu berubah, mulai dari sekarang, atur ulang lingkunganmu.
Bukan cuma soal niat atau kemauan kuat, tapi soal menciptakan kondisi yang bikin sukses jadi hal yang otomatis terjadi. Prinsip ketiga, jadikan progres seperti permainan atau gamification. Kenapa orang bisa main game berjam-jam tanpa bosan, tapi kalau disuruh belajar atau kerja, baru 10 menit aja udah nyari alasan buat istirahat? Jawabannya simple, game itu seru karena ada rasa pencapaian. Ada level yang naik, ada skor yang bertambah, ada tantangan yang jelas. Nah, kalau hidupmu juga dibuat seperti itu, bayangkan betapa semangatnya kamu ngejar tujuan. Manusia itu suka progres yang kelihatan. Makanya, kalau kamu mau tetap termotivasi, cari cara buat melihat perkembanganmu. Misalnya, kamu bisa pakai kalender dan kasih tanda silang setiap kali berhasil menjalankan kebiasaan positif. Atau bikin grafik target keuangan, biar kamu tahu seberapa dekat kamu dengan impian finansialmu. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti checklist pun bisa bikin otakmu puas setiap kali mencoret satu tugas. Salah satu hal penting di sini, yaitu apa yang kamu fokuskan akan berkembang. Kalau kamu terus memantau progresmu, sekecil apapun, itu bakal bikin otakmu lebih semangat buat lanjut. Misalnya, kalau kamu ingin lebih rajin olahraga, coba catat berapa kali dalam seminggu kamu berhasil latihan. Lama-lama, kamu bakal tertantang buat mempertahankan atau bahkan meningkatkan pencapaian itu. Biar makin seru, kasih juga reward buat diri sendiri. Nggak harus sesuatu yang besar, bisa aja sesederhana nonton film favorit setelah menyelesaikan tugas atau jajan kopi favorit setelah seminggu rutin olahraga. Intinya, buat dirimu sendiri merasa menang setelah menyelesaikan sesuatu. Jadi, daripada ngerasa perjalanan menuju sukses itu berat dan membosankan, ubah cara pandangmu. Anggap aja ini game seru di mana kamu adalah pemain utamanya. Setiap hari adalah kesempatan buat naik level, dan setiap tantangan adalah bagian dari petualangan. Dengan begitu, kamu nggak cuma lebih semangat ngejar impian, tapi juga menikmati setiap prosesnya. Prinsip keempat, hubungkan tujuanmu dengan identitas baru. Kebanyakan orang berpikir sukses itu dimulai dari punya sesuatu dulu. Kalau aku punya uang banyak, aku bisa jadi orang sukses. Padahal, cara berpikir kayak gitu sering bikin kita stuck. Yang benar adalah be, do, have. Artinya, kamu harus menjadi seseorang dulu, melakukan kebiasaan yang sesuai, baru mendapatkan hasil yang diinginkan. Misalnya, kalau kamu mau jadi orang sehat, jangan cuma bilang, aku mau hidup sehat. Mulai ubah cara pandang, aku adalah orang yang sehat dan aktif. Dengan begitu, setiap keputusan yang kamu buat akan mengikuti identitas itu. Bangun pagi jadi lebih mudah karena aku adalah orang yang disiplin. Menolak junk food jadi lebih gampang karena aku adalah orang yang menjaga tubuhku. Identitas itu kayak remote untuk tindakanmu. Kalau kamu percaya dirimu adalah seseorang, kamu otomatis bakal bertindak sesuai dengan itu. Makanya, atlet nggak mikir, aku harus olahraga biar jadi atlet. Mereka olahraga karena aku adalah atlet. Pengusaha sukses nggak nunggu kaya buat berpikir besar. Mereka berpikir besar dulu, makanya jadi kaya. Salah satu cara paling efektif buat memperkuat identitas baru adalah dengan afirmasi yang disertai dengan emosi. Kedengarannya simple, tapi kalau dilakukan konsisten, efeknya luar biasa. Misalnya, tiap pagi kamu bilang ke diri sendiri dan rasakan emosinya, aku adalah orang yang disiplin, produktif, dan selalu berkembang. Lama-lama, otakmu bakal percaya dan tindakanmu pun bakal menyesuaikan. Selain itu, biasakan juga bikin kebiasaan kecil yang mendukung identitas barumu. Mau jadi penulis? Mulailah menulis setiap hari, meskipun cuma 1 paragraf. Mau jadi orang yang percaya diri? Mulailah berbicara dengan lebih mantap. Jadi kalau kamu mau mewujudkan impianmu, jangan cuma fokus di tujuan akhirnya. Tanyakan ke diri sendiri, siapa aku kalau impian ini sudah terwujud? Jawabannya, mulailah menjadi orang itu dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.